Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrullah dengan NIM 2211100 dari FC Blocky. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester analisis numerik. Pada ujian kali ini terdapat 3 soal. Itu yang pertama adalah menghitung integrasi numerik dengan cara A aturan trapesium, B aturan titik tengah, dan C aturan simbol 1/3. Dan kedua adalah hitunglah nilai turun numerik dengan cara analitik, B metode selisih maju, C metode selisih mundur, dan D metode selisih tengahan dengan nilai H pada metode selisih maju mundur dan tengahan adalah H sebenarnya 0,1 dan 3 diketahui persamaan berikut dengan periode T sama dengan 2. Tentukan A koefisien Fourier dari fx dan B garis Fourier dari fx. Oke, lanjut saja kita ke action. Nah, pertama, oh ya untuk nilai eksaknya tadi saya sudah hitung manual ya dan hasilnya adalah 1,6667. Nah, untuk nilai n-nya kita hitung dengan cara 1 tambah 0, 0 lalu dibagi 0,25. Hasilnya adalah 4. Karena itu tulis 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita cari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X-nya adalah pertama kita masukkan 0. Karena pada soal ini nilai pertama adalah 0 dan harusnya pada ini harusnya 1 ya. Oke. Mencari nilai X-nya adalah dengan sama dengan X sebelumnya ini tambahkan dengan B13 atau H enter. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, kita tarik ke bawah. Oke, 1 benar. Nah, setelah mendapatkan nilai X, kita cari nilai Fx. Untuk cari nilai Fx-nya itu pada soal. Yaitu sama dengan 4 dikalikan dengan X, lalu kurangi dengan X juga, X pangkat 2. X kuadrat, enter. Nah, setelah mendapatkan nilai Fx ini, kita seret ini ke bawah. Oke, sudah. Setelah itu kita cari nilai pada aturan trapesium. Nah, untuk cari nilai aturan pada aturan trapesium ini, kita dapat menggunakan rumus ini ya, rumus ini. Nah, untuk itu maka sama dengan H dibagi kok H ini H ini dibagi 2 lalu dikalikan dengan F0 plus F4 lalu plus H dikalikan dengan sum F1 2 3. Oke, tutup kurung, kita enter. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, kita lanjut cari nilai pada galatnya, yaitu dengan sama dengan ABS, absolute ABS. Nilai eksak ini dikurangi dengan nilai trapesium. Tutup kurung, lalu dibagi dengan nilai eksak. Oke, sudah, lalu kita enter. Oke, setelah mendapat nilai ini, pada nilai antara trapesium, selanjutnya kita cari hitungan integrasi numerik dengan cara titik tengah. Cari pada titik tengah, n-nya sama ya seperti pada sebelumnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Dan untuk x-nya mencarinya juga sama. Itu sama dengan sebelumnya. Tambahkan dengan B13 atau H B13N. Dan ya sudah, setelah itu kita syarat ke bawah itu tadi. Nah, lalu kita cari titik tengahnya. Untuk cari nilai titik tengahnya itu dengan sama dengan nilai X ini
ini ditambahkan dengan 0,5, 0,5, lalu dikalikan dengan B13, B13 atau H, lalu tutup kurung. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya kita tarik seperti tadi. Seret. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita cari nilai fx-nya. Untuk mencari nilai fx-nya seperti pada tadi, seperti pada soal ini ya, 4x kurangi x kuadrat. Karena itu, oh ya, pada aturan titik tengah ini, x-nya saat mencari nilai fx itu menggunakan titik tengah ya, bukan menggunakan x ini. Oke, sama dengan 4x, 4x kurangi x pangkat 2, tutup kurung, enter. Oke, kita lihat lagi. 4 kali 4x 10x kurangi x kuadrat. Oke, benar, sudah benar, kita tarik ke bawah. Nah, setelah mendapatkan nilai fx ini, kita cari nilai aturan titik tengahnya, yaitu dengan cara h dikalikan dengan sum, dikalikan dengan sum fx ini hingga x0 hingga x3. 3, oke, tutup kurung, lagi, lalu enter. Udah, kita cek dulu apakah sudah benar. H B13 benar, kalikan dengan sum fx 0 hingga 3. Oke, ya sudah. Saat itu kita cari nilai galak. Sedangkan ABS, nilai eksak ini kurangi dengan nilai hasil ini, kurung dibandingkan dengan nilai eksak, tutup kurung, lalu dikalikan dengan 100. Enter. Nah, setelah mendapat nilai ini, kita cek lagi aplikasinya ini. Oh iya, pantesan ada yang kurang. Ininya salah guys. Sebentar, sebentar. Nah, enter. Nah, ini baru benar. Maaf, maaf, maaf. Pantesan seperti berbeda, ada yang kurang gitu. Nah, setelah aturan titik tengah ini selesai, kita selanjutnya mengerjakan aturan sinkron 1/3. Mencariinnya sama seperti tadi, 0, 1, 2, 3, 4. Dan untuk mencari nilai x-nya juga sama. Itu x sebelum, oh ya ini langsung masukkan saja 0 sama dengan x sebelum, tambahkan dengan B13 ya, B13. Ini benar. Enter. Oke, sudah. Lalu kita tarik lagi.
Nah, setelah itu kita cari nilai x-nya. Untuk cari nilai x-nya sampai 4x kurangi x kuadrat. Itu sama dengan 4 dikalikan dengan x kurangi x pangkat 2. Enter. Oke, sudah. Lalu kita tarik. Nah, setelah itu kita masukkan aturan simsalnya. Itu dengan cara sama dengan, oh ya, menggunakan rumusnya seperti ini ya. 1/3. 1/3 dikalikan dengan H. Dikalikan dengan X plus X4 plus 4 dikalikan dengan X1 plus 2 dikalikan dengan X2 plus 4 dikalikan dengan X3. Tutup kurung. Enter. Yes. Oke, sudah 1,6667. Setelah itu kita cari galatnya. Misalnya nilai galat yaitu dengan sama dengan ABS. Sama saja seperti tadi. Nilai X-nya dikurangi dengan nilai hasil tadi. Nilai X dikurangi dengan nilai utara sumbang. Kurung bagi dengan nilai eksaknya. Dikalikan dengan 100. Enter. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya, nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini disuruh menghitung nilai turun numerik dengan cara A. Analitik, B. Metode selisih maju, C. Metode selisih mundur, dan D. Metode selisih tengahan. Nah, pada metode selisih maju, mundur, dan tengahan memiliki hasil bilangan 0,1. Oh ya, pada analitik ini saya sudah menghitung secara manual dan hasilnya adalah 11. Oke, saya akan mengerjakan metode selisih maju. Nah, untuk nilai N-nya adalah, oh ya, kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, untuk X0 itu sama dengan 1. X0 sama dengan 1 dan X selanjutnya adalah sama dengan X sebelum ditambahkan dengan H. H pada kolom C baris 21. C 21. Enter. Nah, setelah itu kita syarat ini sampai ke nilai 2. Oh ya, kenapa nilai 2? Karena pada soal ini X sama dengan 2. Oke, syarat. Nah, lalu kita masuk saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pada aja. Oke, setelah itu kita masukkan nilai fx. Untuk mencari nilai fx itu seperti pada soal ya, itu 2x kuadrat plus 3x plus 1. Kita masukkan saja 2x 2x tambah 2 tambahkan dengan 3 dengan x plus 1. Enter.
Nah, setelah nilai fx yang ketemu, kita seret saja ini sampai ke bawah. Oke. Setelah itu kita cari nilai f aksen x-nya. Oh ya, untuk mencari nilai f aksen x-nya menggunakan rumus ini. Oke, ini saja. Untuk selisih maju menggunakan rumus yang paling atas ini ya, yaitu f1 f aksen 1 kurang f aksen 0. Lalu ditambahkan lalu dibagi dengan h. F aksen 1 kurangi aksen 0 lalu dibagi dengan h. Enter. Kita setelah mendapatkan nilai f aksen x ini, kita seret seperti biasanya. Oke. Setelah itu kita akan mencari nilai pada galat. Nah, mencari nilai pada galat itu dengan seperti ini, sama dengan ABS absolute nilai analitik. Nilai analitik terdapat pada kolom C plus 22. C 22 kurangi dengan F aksen ini. Dikurung lalu dibagi dengan nilai analitik kembali itu C22. C22. Nah, setelah itu kita tutup kurung lalu dikalikan dengan 100. Oke, kita cek terlebih dahulu lalu enter. Nah, setelah mendapatkan nilai pada galat, kita tarik saja, kita syarat saja bahwa nah, untuk metode selisih maju ini sudah selesai. Selanjutnya, saya akan mengerjakan metode selisih mundur. Untuk metode selisih mundur, kita masukkan nilai ini terlebih dahulu n1 0 1. Nah, setelah itu kita masukkan nilai x pada n0 itu yaitu 1. Dan untuk mencari nilai x sebelumnya atau x pada min 1 yaitu dengan cara sama dengan x ini x pada sesudahnya atau x pada n0 dikurangi dengan h. Enter. Nah, setelah mendapat nilai ini, kita cari nilai pada nilai x pada n1 yaitu dengan cara sama dengan x ini ditambahkan dengan h. Enter. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, kita seret saja ini sampai ke dalam nilai 2 atau x2. Oke, sudah. Baru kita masukkan nilai ini. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, setelah itu kita cari nilai fx-nya. Untuk mencari nilai fx, kita seperti biasa, seperti pada soal, itu sama dengan 2 dikalikan dengan x, lalu ditambahkan dengan 2 kali x, pangkat 2, lalu tambahkan dengan 3x, lalu tambah 1. Enter. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita seret ke bawah juga. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita cari nilai pada f aksen x. Untuk mencari nilai pada f aksen x itu dengan cara rumus ini ya. F0 dikurangi f-1 dibagikan dengan h. Enter. Nah, setelah mendapat nilai f aksen x ini, kita seret juga ini ke bawah.
hingga N 10. Oke, sudah. Nah, setelah mendapatkan nilai f aksen x ini, hmm, kita cari nilai pada galat. Itu dengan cara sama dengan ABS. Nilai analitik ini itu si 22 dikurangi dengan f aksen ini kurung lu dibagi dengan nilai analitik kembali. Lalu dikalikan dengan 100. Lalu enter. Oke, sudah dapat. Setelah itu kita tarik kembali. Nah, setelah seperti ini, kita cari nilai pada metode selisih tengahan. Oh ya, pada metode selisih tengahan ini, memasukkan N dan X-nya seperti pada metode selisih mundur ya, dengan memasukkan X1, itu. Dan untuk cari nilai X sebelumnya itu dengan sama dengan X sudah dikurangi dengan H. Enter. Oke, setelah itu kita cari nilai X sudah, ya, X sudah N0, yaitu dengan cara sama dengan hmm, tambahkan dengan H. Hanya kolom C baris 21. Enter. Oke, setelah melakukan ini, kita seret seperti biasanya ke bawah sampai ke X2. Oke, lalu masukkan saja nilai N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, setelah itu kita cari nilai fx-nya seperti pada soal ya, yaitu sama dengan 2x sama dengan 2x 2x pangkat 2 tambah 3x plus 1. Enter. Oke, setelah mendapatkan nilai x ini, kita seret aja ke bawah. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan nilai f aksen x dengan rumus yang tertera di atas ini, yaitu f1 kurangi f-1 dibagi dengan 2h. Oke, kita langsung saja. F1 kurangi dengan f-1 dibagi dengan 2h. Enter. Oke, setelah mendapatkan nilai f aksen x ini, kita tarik saja ini ke bawah. Oke, sudah. Setelah itu kita cari nilai galat pada metode selisih tengahan. Itu dengan cara sama dengan absolut analitiknya, yaitu kalau yaitu si 22 kurangi dengan f aksen ini, tutup kurung, lalu dibagi dengan si 22. 2 tutup kurung lalu dikali 100. Enter. Oke, kita cek lagi apakah galatnya benar. ABS
ABS is analytic 22 kurangi F1 Q 25, oke, dibagi dengan, oke, tutup kurung kali 100, oke, sudah. Nah, setelah itu kita syarat saja ini. Nah, nah, nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita akan kerjakan soal nomor 3. Kalau dilihat pada hal berikut, di mana fx sama dengan batas atas 1, batas bawah 2, di mana pada batas atas 1 terdapat 0 kurang dari x dan x kurang dari 1, dan pada batas bawah 2 adalah 1 kurang dari x dan x kurang dari 2, di mana t sama dengan 2 atau periodenya. Nah, setelah itu pertama-tama kita cari nilai L terlebih dahulu. Karena T sama dengan 2L, maka 2 per 2 atau nilai L sama dengan 1. Lalu kita jabarkan sebagai berikut, di mana A0, di mana A0, atau kita cari dulu nilai A0 terlebih dahulu, yaitu A0 sama dengan 1 per L atau 1 per 1, dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, Fx kalikan dengan cos Npx per L atau 1 dx. Lalu menjadi A0 sama dengan batas atas 2 batas bawah 0, Fx kalikan dengan cos 0 dx, sehingga menjadi A0 sama dengan batas atas 2 batas bawah 0, Fx dx. Dan lalu jabarkan kembali hingga menjadi A0 sama dengan batas atas 1 batas bawah 0, 1 dx plus batas atas 2 batas bawah 1, 0 dx, sehingga menjadi A0 sama dengan x batas atas 1 batas bawah 0 plus 0, sehingga nilai A0 sama dengan 1. Nah, kemudian kita cari nilai AN-nya. Nah, untuk cari nilai AN adalah dengan cara AN sama dengan 1 per 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dengan Fx kalikan dengan cos, lalu dikalikan dengan Npx per L atau 1 dx. Dan AN batas atas 1 batas bawah 0 dan kurung 1 kosinus kalikan dengan Npx plus batas atas 2 batas bawah 1 0 kalikan dengan kosinus Npx dx. Lalu menjadi AN 1 per NP kalikan dengan sin Npx batas atas 1 batas bawah 0. Lalu AN sama dengan 1 NP dengan dalam kurung sin NP 1 kurangi dengan sin NP dalam tutup kurung, dan AN sama dengan 1 per NP dalam kurung sin kalikan dengan NP, hingga N sama dengan 1 sama dengan A sama dengan 1 per N dalam kurung sin kalikan dengan N kalikan dengan P tutup kurung sama dengan 0, dan N sama dengan 2, di mana A2 sama dengan 1 per 2N sin dalam kurung sin 2N sin 2P tutup kurung sama dengan 0, hingga akhir AN-nya atau hasil dari AN adalah 0. Nah, kemudian kita cari hasil BN-nya, hasil yang terakhir. Nah, perlu diiniin apa ya namanya? Jika AN kan dikalikannya dengan kosinus, maka BN dikalikannya dengan sin. Sehingga menjadinya seperti BN sama dengan 1 per 1, kata eh, batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0, dan Fx kalikan dengan sin Npx per 1 dx. Lalu dicobakan menjadi berikut. Bn sama dengan 1 per 1, buah kurung, batas atas 1, batas bawah 0, 1 sin Npx dx plus batas atas 2, batas bawah 1, 0 sin Npx dx. Lalu menjadi Bn sama dengan min 1 Np kosinus Npx batas atas 1 batas bawah 0. Nah, ini min 1 per Np-nya yang hanya dimasukkan dari sini. Kan ini 0 sin. Nah, sehingga selanjutnya adalah Bin sama dengan min 1 per Np buka kurung kosinus Np 1 kurangi kosinus Np 0 tutup kurung. Lalu menjadi Bn sama dengan min 1 per Np dikalikan dengan dikalikan min 1 per NP buka kurung dengan cos NP min 1, sehingga nilai N sama dengan 1 adalah sehingga nilai Bn ada 2 ya, dapat dilihat dari sini, di mana
Kalau N sama di mana jika 2 per NP adalah ganjil dan jika BN-nya adalah 0 maka genap. Nah, setelah mencari eh, AO, A0, AN dan BN, setelah itu kita cari nilai itu deret Fourier. Nah, untuk deret Fourier seperti ini, kalau dilihat ini kan sudah ada A0 sama dengan 1, sudah ditemukan AN sama dengan 0, dan BN memiliki 2, yaitu pada satu saat 2 NP sama dengan N sama dengan bilangan ganjil, dan 0 sama dengan bilangan genap. Nah, maka fx-nya sama dengan 1/2 terus unlimited N sama dengan 1, buka kurung 0 kali dengan cos sinus kali dengan NPX per 1 plus 2 NP sin NP per 1 plus 0 kali dengan sin NPX plus 1 tuh kurung. Sehingga nilai dari deret Fourier adalah sama dengan 1/2 plus 2 per 1P sin 1PX plus 2 3P sin 3PX plus 2 5P sin kali dengan 5PX. Oke, sudah selesai. Oh iya, em, dari ketiga soal berikut, di mana terdapat aturan trapesium, aturan titik tengah, aturan Simpson pada soal pertama, dan pada soal kedua terdapat analitik dan metode selisih maju mundur tengahan, dan pada nomor tiga adalah seperti ini. Maka namanya menurut saya kesimpulannya itu adalah dengan mempelajari ini itu eh, namanya gunanya itu banyak loh. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dalam analisis data, perancangan algoritma, dan pemecahan masalah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.